Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan di dalam kajian rutin di setiap hari Selasa sore di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana sore hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang panduan sholat malam. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada bahasan tentang panduan sholat malam, di mana sholat malam yang artinya adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah bangun dari apa? Dari tidur. Itu ya makna secara umum tentang sholat malam. Adapun keutamaan sholat malam yang pertama apa? Masih ingat? Agar menjadi orang yang bertakwa. Yang keduanya, yaitu sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Dan yang ketiganya, kebiasaan, ya, suatu kebiasaan yang diamalkan orang-orang soleh ya di waktu yang lalu atau di orang-orang soleh di apa? Di zaman ya yang lalu. Kemudian juga tentang bahasan sholat malam ini kita sampaikan di sana sholat malam adalah dengan ya yang sebagaimana dianjurkan. Ada beberapa ya disebutkan sholat malam atau jumlah rakaat sholat malam ya yang dilakukan oleh Rasul 11 rakaat, 8 rakaat sholat malam dan 3 sholat apa? Witir. Atau juga 13 rakaat dengan 12 rakaat sholat malam dan 1 witir. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan tentang etika dan adab. Etika dan adab sholat malam. Apa maksudnya? Bahwa di sana ada etika yang diajarkan oleh Rasul kepada kita di dalam melaksanakan ya sholat malam. Ada adab ataupun etika yang Rasul ajarkan kepada umatnya sebagai petunjuk
Ya. Petunjuk dari Nabi dalam sholat malam. Ada beberapa etika yang diajarkan oleh Rasul kepada kita di dalam sholat malam. Adapun yang pertama adalah niat. Ya, niat. Niat bangun untuk sholat malam. Ya, niat bangun untuk sholat malam. Jadi kira-kira niatnya kapan? Sebelum tidur. Jadi niat bangun untuk sholat malam ketika akan tidur. Sebagaimana di sana artinya tadi disebutkan adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah bangun apa? Tidur. Maka sebelum tidur tentunya apa? Sudah ada niat. Nah, ini diantara adab ataupun etika yang pertama sholat malam. Jadi ada niat nanti akan bangun untuk sholat malam. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasul SAW bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang hendak dia tidur, barang siapa yang dia ingin tidur. Maksudnya di sini tidur malam. Ya, maksudnya tidur apa? Malam. Karena umumnya itu kan orang tidurnya itu malam. Wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, dan dia berniat. Jadi orang yang dia ingin tidur kemudian dia berniat. Apa niatnya? Ayyakuma yusalli minal lail, dia berniat untuk bangun dari tidur kemudian sholat malam. Jadi sudah ada niat dulu. Ini adab dan etikanya. Biar lebih apa? Siap. Faghalabahu naumu hatta yusbiha. Bagaimana kalau seandainya dia sudah niat, ada keinginan nanti malam saya akan bangun. Tetapi apa? Faghalabahu naumu. Tetapi apa? Kebablas. Ya, kebablas apa? Sampai waktu subuh. Maka kata Rasul, kutibalahu manawa, maka dia mendapatkan pahala dari niatnya. Ya, niatnya tadi sebelum tidur dia pengen bangun malam untuk sholat malam, tetapi ternyata kebablas. Bukan karena disengaja. Kalau disengaja mungkin sudah di beker, sudah bunyi nih, ngantuk, dimatikan bekernya, tidur lagi. Maka yang model begini nggak dapat pahala. Ya, dia tidak dapat pahala dari niatnya. Kenapa sudah bangun kok tapi malas atau ngantuk? Di sini enggak, yang didapat pahala dari niatnya faghalabahu naumu, dia enggak ada malas. Ya, memang benar-benar tidurnya itu apa? Bablas, bukan karena malas atau karena ngantuk, masih ngantuk. Ya semuanya masih ngantuk karena memang ya bangun dari tidur, memang berat memang. Ya. Wa kana naumu shadaqatan min rabbih azza wajal. Sehingga di sini apa? Tidurnya dia sebagai sedekah. Tidurnya dia itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap mendapatkan pahala dari sholatnya, bukan dari tidur yang dia sudah niat pengen bangun, sehingga tetap Allah kasih pahala dengan pahala niatnya. Tidurnya dia apa? Dapat pahala karena niatnya tadi.
Yang penting sudah ada nih niat. Ya. Dan sekarang sudah ada beker, ya, bisa kita pasang beker. Dan kalau bisa juga tidurnya itu jangan terlalu malam. Tidurnya jangan terlalu malam. Kenapa? Kalau tidurnya terlalu malam memang masih ngantuk. Jam 11 baru tidur. Wah, ini kayaknya memang berat. Mau bangun jam 2, jam 3 itu jam 11 masih berat. Atau mungkin jam 12 baru tidur. Saya niat nanti bangun tidur, mau sholat jam 12 baru tidur. Kayak masih berat. Makanya Rasul mengajarkan apa? Ya, kalau tidak ada keperluan setelah sholat isya tidur. Kalau tidak ada keperluan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana yakrahu nauma qabla al-isya. Rasul itu membenci orang yang Orang yang tidur sebelum waktu isya. Wal haditsa ba'dahu. Ya. Kemudian ngobrol setelah isya. Banyak ngobrol sampai tidurnya kemalaman. Ya, kalau ada keperluan beda lagi. Ya, orang sekarang pegangannya HP sampai tengah malam, ada di sini. Datang orangnya. Maka kalau kita pengen sholat malam, pertama niatnya. Coba dibiasakan tidur itu jangan terlalu malam. Walaupun bukan karena pengen sholat juga tetap namanya tidur itu lebih baik diawalkan. Biar biar diberikan hak badan istirahat, mata istirahat, anggota tubuh itu istirahat. Kalau tidurnya tengah malam terus, bukan karena kerja ya beda lagi. Ini nggak ada keperluan. Ya. Mungkin sekarang itu nggak ngobrol sama teman atau orang, tetapi ya karena HP ini. Maka usahakan kira-kira sudah jam 9, ya sudah taruhlah. Ya, atau maksimalnya jam 10 biar nggak terlalu capek. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zikir setelah bangun tidur. Ini setelah bangun tidur berzikir. Ya, zikirnya apa Ustaz? Ya, zikir setelah bangun tidur diantaranya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Boleh. Atau zikir yang lain seperti yang dilakukan oleh Rasul juga. Setelah bangun dari tidur, ya sebelum ya sebelum melaksanakan sholat malam berzikir. Ini diantara etika adab yang diajarkan oleh Nabi dalam melaksanakan sholat malam. Ya, bahkan di sana disebutkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang doa yang Rasul baca ya sebelum melaksanakan sholat malam. Setelah bangun dari tidur, kemudian Rasul membaca zikir. Apa yang dibaca oleh Rasul diantaranya kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul ketika bangun tidur sebelum melaksanakan sholat malam beliau membaca Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ini diantara zikir yang Rasul baca setelah bangun tidur atau zikir-zikir yang lain boleh. Gimana Ustaz, saya sudah bangun malam tapi nggak zikir langsung sholat malam? Ya juga boleh. Ini kan etikanya, ya, adabnya, dan juga bukan wajib. Sholat malamnya juga tidak wajib. Tetapi ini
biar lebih bermanfaat, lebih apa? Lebih baik dan tentunya lebih utama. Jadi apa? Di antara yang doa Rasul ajarkan kepada kita setelah bangun tidur sebelum sholat malam ini, yang artinya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Engkau adalah ya Rabbu Jibril. Ya Jibril ini, Engkau adalah Rabbul Jibril. Engkau adalah ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian Israfil. Fatiras samawati wal ard, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, Engkau yang Maha tahu tentang perkara yang gaib. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Engkau yang menjadi hakim di antara hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidhnik, tunjukkanlah kepadaku di dalam apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izin Engkau ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki, kepada seorang yang Kau hendaki, kepada jalan yang lurus. Ini diantara artinya ya yang Rasul baca sebagaimana disebutkan oleh ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian diantara adab yang ketiga, yaitu sebelum melaksanakan sholat malam adalah dengan bersiwak. Ya, bersiwak. Ustaz nggak punya siwak, Ustaz, ya udah sikat gigi lah. Ya, dengan apa? Dengan bersiwak. Dulu pernah saya ketika bahasan tentang wudu, pernah saya bawakan tentang siwak. Jadi kalau siwak tanpa seperti ya kalau kita sikat gigi, yaitu udah langsung dari ya batangnya itu sudah bisa langsung ya, atau sikat gigi lah minimal, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Abbas pernah tidur dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang sahabat Ibnu Abbas ini saudaranya Nabi ya masih sepupunya Rasul, pernah tidur dekat Nabi. Dan kata sahabat Abdullah bin Abbas, aku pun melihat Rasul bangun dari tidur, kemudian beliau pun bersiwak. Setelah bersiwak kemudian beliau berwudu. Ya, bersiwak kemudian beliau berwudu. Ya tentunya ada hikmahnya di dalam seorang yang melaksanakan sholat malam, karena apalagi bangun tidur. Ya mungkin bau mulutnya masih kuat, apalagi tadi pas tidur itu keluar dari mulutnya buat peta pulau Pulau Jawa alias ngiler gitu kan. Sehingga ketika mau sholat malam bersiwak dulu biar bersih, biar wangi, atau sikat gigi. Setelah itu berwudu. Begitu. Ya, jadi ini mau sholat, kita akan menghadap, ketika itu seorang yang mau sholat malam akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan persiapan. Wong kita saja kalau mau ya ketemu sama orang penting, wah ini saya bau mulutnya gimana ya kira-kira, apalagi bangun tidur mungkin sikat gigi dulu, pakaiannya yang rapi, yang bersih, kan begitu. Jangan sampai nanti dia terkena bau mulutnya. Nah, ini adalah
Di antara adab yang ketiga adalah dengan bersiwak. Kemudian yang keempat, di antara adab dan etika sholat malam adalah mengajak keluarganya untuk sholat malam. Diajak juga keluarganya. Punya suami, mas sholat malam mas. Kamu ngajain sholat malam, saya sholat wajibnya aja males. Yaudah tidur lagi mas, nanti subuh aja. Ya. Punya anak, diajak anaknya. Lah nanti capek Ustadz. Ya capek di dunia. Ya. Ya namanya ini kan dianjurkan mengajak, tidak apa? Tidak memaksa. Dianjurkan mengajak keluarganya. Suami ngajak istrinya ya untuk sholat malam. Kenapa demikian? Karena inilah diantara keutamaan yang bisa kita amalkan biar semua itu bisa mendapatkan kebaikan. Dan diantara kebaikan manakala seorang yang ada di dalam rumah tangga mengajak keluarganya yang lain. Kebaikan ini jangan mikirnya untuk sendiri. Sendiri ngajinya rajin tapi nggak mau ngajak keluarganya. Biarin aja nanti ya di akhirat masing-masing ono Ustaz. Memang itu kalau diajak orangnya susah banget kok, atos banget, biarin. Janganlah, keluar namanya juga keluarga. Ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah, ya, Ali bin Abi Thalib ini kan menantunya Nabi karena menikahi anaknya Nabi yang bernama Fatimah dan tinggalnya nggak jauh dari rumahnya Nabi. Suatu malam kata Ali bin Abi Thalib, Rasul itu ya datang ke rumah kami. Ya, jadi yang namanya mertua ini masih perhatian dengan anaknya. Rasul mendatangi rumah kami dan membangunkan saya dan Fatimah. Udah keluarga padahal masih perhatian. Jangan cuma perhatian orang tua itu dalam urusan dunia doang. Ini anak kasihan nih belum punya rumah. Gimana nih Pak? Kita jual tanah yang mana nih Pak? Ya. Ini anak yang kedua kasihan ini Pak. Kerjanya belum netap, kita kasih usaha apa kira-kira? Tapi nggak ada perhatian dengan apa? Dengan urusan akhiratnya. Ini anak pertama gimana ya Pak? Sholatnya masih males banget Pak. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan biar dia sholatnya rajin ya Pak? Begitu. Ini anak yang kedua ini gimana ya Pak? Ya. Belum mau pakai jilbab, kemana-mana pakaiannya masih apa? Masih seperti itu, ya. Anggota badannya masih bisa diabsen, kelihatan. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira Pak? Ini apa? Perhatian orang tua itu bukan cuma dalam urusan dunia doang. Lihat Rasul SAW, padahal Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasul membangunkan kami berdua. Rasul mengatakan, tidakkah kalian mau melaksanakan sholat malam? Kalau bahasa kita, ayo kita sholat malam. Ya, mengajak. Bukan cuma anak ataupun menantunya, istrinya juga Rasul bangunkan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan Rasul membangunkan saya, ya, dengan mengatakan bangun wahai Aisyah, ya, ayo sholat malam dan sholat witir. Begitu yang namanya suami bertanggung jawab, bukan sebagai suami saja, sebagai orang tua. Banyak suami-suami yang perhatian dengan istrinya urusan dunia doang. Kamu butuh apa? Pakaian sudah dibelikan, rumah sudah dibelikan,
mobil sudah dikreditkan. Apa yang kamu butuhkan apa lagi? Ya, banyak orang yang perhatian dengan keluarganya cuma urusan dunia, tetapi sedikit dalam urusan agamanya. Padahal kita hidup di dunia itu berapa lama? Kalaupun dia dibelikan sekarang, dibelikan rumah atau punya rumah ketika umur 40 tahun, 50 tahun, berapa lama mau tinggal di rumah itu, betul? Apalagi belikan rumah setelah pensiun, ya udah pensiun. Ya. Untuk urusan agama ini sampai apa? Ya, dia akan mendapatkan kebaikannya setelah meninggal dunia dan waktunya lebih jauh panjang dari urusan dunia, dari waktu di dunia. Ya, maka jadilah seorang orang tua yang perhatian, bukan cuma dalam urusan dunianya. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua, tanggung jawab seorang suami bukan hanya memberikan nafkah doang, bukan cuma memberikan uang doang, nih uang belanja, kalau lebih kamu ambil aja, bagus. Tetapi dalam urusan akhirat ini nggak peduli, istrinya mau sholat mau enggak, biarin aja. Ya, nanti kalau di akhirat nanti nggak bareng ya nggak apa-apa, saya nikah lagi sama yang lain. Ya, itu belum meninggal loh, udah mikirnya begitu loh. Ya, suaminya nggak diajak, bahkan di sana Rasul sampai terkadang itu memercikan air. Kadang ketika Ramadan sampai Rasul memercikan air itu saat malam. Ya, tapi kalau jenengan nggak usah memercikan air ya Bu, apalagi disiram seember, nanti jadi perang. Ya, sudahlah, kalau mau benar-benar dari sebelum tidur, Pak, gimana Pak, kita sholat malam nanti, begitu. Ya, karena kebahagiaan itu bukan cuma sekedar dalam urusan dunia. Ya, kalau kebahagiaan rumah tangga itu cuma urusan dunia, nggak ada ya orang kaya itu ribut, betul, bubar. Mereka kalau dilihat dunianya ya cukup, rumah ada, mobil ada, uang banyak, tapi ribut mulu karena mungkin kurang perhatian dalam agamanya. Selama ini hanya memikirkan cuman dunia, dunia dan dunia terus, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Anak juga sama, kurang dididik agamanya, cuman dibelikan kebutuhannya, keinginannya, tapi nggak pernah disentuh dalam urusan iman, tidak pernah disentuh dalam urusan agamanya. Walaupun hidupnya berkecukupan semua dibelikan keinginannya, tapi ngelawan orang tua. Itulah. Sehingga bagaimana di sini Rasul mengajarkan kepada kita membangunkan anaknya, membangunkan istrinya. Kemudian adab selanjutnya yang kelima, mengawali sholat malam dengan melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, kalau kita mau sholat malam 8 rakaat misalnya ya, 8 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama itu Rasul menganjurkan itu lebih ringan, lebih pendek. Lebih apa? Lebih pendek. Jadi kalau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, maka 2 rakaat yang pertama ini lebih ringan. Mengawali sholat malam apa? Dianjurkan lebih, ya, kalau misalnya mau baca yang panjang-panjang, ya, nanti setelah rokaat, ya, 2 rakaat yang pertama ini. 2 rakaat setelahnya, ya, dianjurkan nggak apa-apa yang lebih panjang. Tapi misalnya saya nggak hafal yang panjang-panjang, Ustadz, gimana pendek-pendek? Sependek-pendek semuanya, nggak apa-apa. Sudah sholat aja sudah alhamdulillah kok. Ya misalnya begini, ya dimulai dari yang paling pendek-pendek. Rakaat pertama, rakaat kedua bacanya surat Al-Kautsar. Rakaat yang kedua surat An-Nasr. Itu kan 3 rakaat, 3 ayat. Nanti setelahnya yang lebih panjang dikit begitu. Ya, jadi apa?
Ya, ini diajarkan oleh Rasul sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan idza qama ahadukum, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu, apabila salah seorang kalian ingin melaksanakan salat malam, falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini, maka mulailah salat kalian dengan 2 rakaat yang ringan. Apa di antara hikmahnya? Hikmahnya adalah bertujuan agar semangat di rakaat selanjutnya, agar lebih semangat di rakaat selanjutnya. Ibaratkan ini sebagai mukodimahnya, ya, ibaratkan seperti mukodimahnya, 2 rakaat ringan, nanti yang agak panjang dikit, tambah dikit, begitu, ya. Kenapa kalau kita langsung baru bangun tidur masih lemas, masih malas, masih ngantuk, langsung bacanya panjang? Wah, ngantuk. Ya, akhirnya apa? Ngantuk. Akhirnya ngantuk. Kenapa langsung panjang? Ya, langsung panjang. Makanya Rasul mengajarkan 2 rakaat yang ringan dulu, baru setelah itu tambah lagi, tambah lagi. Adab yang keenam. Adab yang keenam adalah merenungkan dan mentadaburi bacaan ayat Al-Quran. Jadi merenungkan dan mentadaburi bacaan ayat Al-Quran di tengah malam yang sepi, yang sunyi, ya. Lah gimana Ustadz, saya nggak tahu bahasa Arab, belum bisa baca ayat-ayat yang tahulah, ya. Misalnya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kan sering dibaca. Kalau kita belum tahu artinya ya sudahlah, nggak masalah, ya, nggak apa-apa untuk membacanya. Ya, jadi mentadaburi isinya, apalagi di tengah malam yang sunyi, sepi, maka memahami bacaan yang dibaca, ayat yang dibaca, agar apa? Agar memberikan efek yang baik, mendapatkan dampak yang positif. Bukan sekedar bacanya cepet-cepetan. Baca Al-Quran itu bukan kayak orang lomba, ya. Baca Al-Quran bukan seperti orang apa? Lomba. Kalau lomba lari, monggo yang paling cepat silahkan, bagus. Lomba balap karung yang paling cepat, monggo silakan, yang paling cepat paling bagus. Lomba maraton yang paling cepat itu yang paling bagus. Al-Quran itu bukan lomba. Lombanya untuk kita baca, tetapi bacaannya itu bukan dilombakan untuk cepet-cepetan. Kenapa? Karena tujuan diturunkan Al-Quran agar kita paham, agar kita mentadaburi maknanya, ya. Kalau orang bacanya terlalu cepat, lah bagaimana paham, memahami isinya, mentadaburi ayatnya, ya. Saya membaca ya 1 malam sekian selesai misalnya, ya. Lah bagaimana akan memahami? Sedangkan kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, saya membaca surat, ya, membaca surat Al-Baqarah dengan tartil, dengan memahami maknanya, itu lebih saya sukai daripada membaca seluruh ayat atau surat dalam Al-Quran dalam 1 malam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya membaca 1 surat, surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah kan panjang lumayan, dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang saya pahami, mentadaburi maknanya, itu lebih saya sukai daripada dalam 1 malam
membaca ya seluruh ayat Al-Qur'an, membaca seluruh surat dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan membaca semuanya dalam waktu yang singkat, bagaimana dia akan mentadaburinya. Nah, kalau kita belum hafal surat Al-Baqarah ya sudah, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, nggak apa-apa. Ya, saya membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas dengan tartil, dengan memahami maknanya, itu lebih baik daripada membaca ayat-ayat yang banyak tapi apa? Tapi dengan cara yang ya yang cepat, yang tidak paham maknanya. Artinya kan begitu. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya Rasul juga ketika membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an ketika sholat malam, kadang Rasul sampai menangis. Kalau tidak paham artinya kan nggak mungkin nangis, betul Bu? Kayak jenengan sholat malam ya, atau misalnya sholat berjamaah ya, nangis-nangis. Kenapa Bu kok nangis Bu? Kepanjangan imamnya. Kirain paham, kepanjangan ternyata ya. Nangisnya bukan karena mentadaburi, tetapi karena kelamaan ya. Tapi Rasul ini sampai mereka karena tahu maknanya, bahkan kadang ketika melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang surga, Rasul meminta, ya Allah masukkan saya ke surga. Ketika melewati ayat-ayat neraka, Rasul berlindung ya. Ini kan karena paham. Nah, orang sekarang kadang-kadang bukan yang penting pahamnya, yang penting suaranya enak Ustadz, yang penting suaranya merdu Ustadz. Padahal yang dibaca neraka, ayat tentang neraka yang merdu, tapi apa? Nggak paham ya. Yang penting apa? Bagus paham, suaranya bagus, merdu, walhamdulillah. Tapi tetap yang pertama adalah ya membaca Al-Quran untuk kita pahami maknanya, untuk kita tadaburi ayatnya. Apalagi di tengah malam, baca sesuai yang kita bisa baca, nggak harus yang panjang-panjang, yang pendek juga nggak apa-apa, surat-suratnya boleh. Nah, kemudian yang ketujuh, etika dan adab sholat malam, jangan merasa terbebani, tidak merasa terbebani. Jadi kalau sudah niat ingin sholat malam, jangan merasa terbebani. Malas banget ini, besok harus kerja, ya harus rapat, harus ke pasar, kalau nggak cepat-cepat nggak kebagian. Ini kan kayak mau sholat kok kayak keterbebani, gara-gara sholat malam nih saya telat, gara-gara semalam sholat ini saya jadinya begini. Ini apa? Ini kayak orang akhirnya terbebani. Jangan merasa ya terbebani dengan menjalankan sholat malam. Kalau memang merasa terbebani ya sudah nggak usah. Jadi laksanakan dengan sepenuh hati. Sesuatu kalau nggak sepenuh hati merasa beban tuh nggak enak, betul? Ya. Sesuatu kalau merasa berat, merasa terbebani, merasa apa? Merasa bosan dan seterusnya, maka tentunya di sini enggak memberikan apa? Enggak memberikan kebaikan, kurang. Kenapa? Karena merasa terbebani. Maka jangan merasa terbebani. Laksanakan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Ya, dengan ikhlas dan sepenuh hati. Makanya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, Rasul mengatakan afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu ya bil laili wan nasu niyam. Rasul mengatakan orang mukmin itu afsus salam, saling mendoakan dengan mengucapkan assalamu alaikum, wa at'imut ta'am, kemudian kasih orang makan, wasilil arham, sambung silaturahim, wasallu bil laili wan nasun niyam,
Sholatlah di waktu malam ketika orang tidur. Ini diantara sifat apa? Orang-orang yang masuk surga. Jadi jangan merasa terbebani. Kenapa? Karena ini jalan masuk surga. Ya, jalan masuk surga. Orang saja yang bekerja dengan apa? Dengan gaji yang besar, ya, kemudian pekerjaannya memang dia senang di situ, dia akan bekerja dengan apa? Dengan nikmat. Ya, apalagi ini bukan apa? Bukan kebaikannya bukan hanya di dunia, tetapi sampai di hari kiamat nanti. Ya, surga. Dan kita hidup di dunia sebentar, gak lama. Ya, apalagi kita hari ini sudah berganti tahun, betul? Sudah berganti tahun hijriahnya. Kan secara tidak langsung umurnya jenengan berkurang. Umur kita itu semakin berkurang, sudah ganti tahun lagi. Jadi jangan merasa ganti tahun kayak masih gadis terus, Bu. Jangan merasa sudah ganti tahun kayak masih bujangan terus. Umurnya sudah makin berkurang. Ya. Umur yang sudah bertambah ini mikir. Ya. Kalau kemarin umurnya masih 17, sekarang sudah dibalik 71. Ya, umurnya sudah apa? Dibalik dari 17 71. Ya. Jadi jangan terbebani. Kenapa? Kalau memang terbebani, dia nggak enak melaksanakan, berat, malas. Malas besok lagi. Begitu nak merasa berat. Coba dilaksanakan dengan ikhlas. Dan adanya kemudahan itu dengan membiasakan. Mungkin kalau awal-awal berat, tapi kalau dilaksanakan dengan terus akan mudah. Orang yang biasa puasa Senin Kemis, bagi yang nggak biasa malas, berat. Padahal Senin Kemis itu nggak setiap hari. Kalau nggak terbiasa berat, apalagi setiap pagi jam 6 sudah sarapannya sepiring. Ya. Ditambah lagi arem-arem 3. Gorengannya 3. Wah. Lah begini kalau mau puasa Senin Kemis ya berat memang karena nggak biasa. Lah untuk memunculkan kebiasaan dan agar tidak terbebani, ya dibiasakan dulu gitu loh. Dibiasakan segala sesuatu dimulai dari apa? Dipaksa dulu, ada paksaan dulu terus sampai nanti akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa jadi bisa. Orang ada yang apa? Orang ada yang puasa Daud. Ya. Bagi dia mudah, enak puasa Daud. Tapi bagi kayak kita karena nggak biasa, ya jangankan mau terbiasa. Kenapa? Karena dengar aja sudah malas. Dan sesuatu menjadi bisa kalau sudah masuk dulu, laksanakan dulu terus pelan-pelan akan terbiasa. Nggak ada kebaikan itu yang tidak dibiasakan. Sebagaimana keburukan juga itu karena terbiasanya begitu, nggak mau merubah. Kebaikan juga harus ada dirubah. Kebaikan juga harus ada dirubah. Sebagaimana keburukan juga seperti itu terus karena nggak mau merubah. 6. Ini yang keberapa? 7. Yang ke-8. Yang ke-8, kalau ya sangat berat atau ngantuk, maka apa? Tidak melakukan sholat malam. Kalau capek, terlalu ngantuk atau capek, ya sudah jangan. Apa tujuannya? Tujuannya tadi biar orang sholat itu kan dia paham. Kalau misalnya masih ngantuk banget, tidur dulu. Bukan nggak usah sholat malam, bukan artinya apa?
Misalnya bangun jam 2 kok masih berat banget, nantilah jam 3 gitu. Kok capek banget nih jam 2, udah nantilah jam setengah 4 aja. Ya. Makanya kan tadi diajarkan adabnya itu tidurnya di awal. Tidurnya di awal biar bangun itu seger. Nah kalau tidurnya malam ya memang agak berat, ngantuk, capek. Makanya dimulai dari sebelum tidurnya atau waktu tidurnya, biar nggak capek, nggak terngantuk. Dan Rasul ngajarin ini dalam hadisnya. Rasul mengatakan, idza na'isa ahadukum fi sholati falyanam. Apabila salah seorang kalian itu berat ngantuk ya dalam sholat malam, apa kata Nabi? Falyanam, maka tidur dulu. Maka tidur dulu hatta ya'lama ma yaqra, biar dia sholatnya itu paham yang dibaca. Kalau ngantuk banget gimana dia mau paham yang dibaca, wong matanya aja ngantuk. Jangankan mau baca, jadi makmum aja kalau ngantuk dia nggak paham yang dibaca imam, betul. Imamnya sudah ruku dia masih berdiri aja, kan berarti nggak paham. Ketika sudah sujud, imamnya sudah berdiri, dia masih sujud terus sampai akhirnya sujud terakhir. Sujud terakhir ya husnul khotimah insya Allah ternyata. Ini enggak tidur ternyata. Ya. Makanya apa? Makanya ya disebutkan tadi Rasul mengatakan tidur dulu. Biar apa? Biar nanti kalau sholat dia paham yang dibaca. Ya. Kemudian yang ke-9, setelah sholat malam untuk tidur. Ya, tidur setelah sholat malam. Enggak harus sholat malam itu sepanjang apa? Sepanjang malam sampai waktu subuh, enggak harus. Sudah setelah sholat malam 10 menit, ya lumayan lah. Ya. Baca ayat-ayat yang pendek, surat-surat pendek, atau 15 menit. Kalau 10 menit kayaknya kok cepet banget ya, mungkin tambahlah. Setelah sholat malam tidur lagi. Ya, apa tujuannya? Biar nanti apa? Biar nanti hilang rasa ngantuk ketika sholat subuh. Jangan sampai memperjuangkan sholat malam tetapi akhirnya bablas nggak sholat subuh. Sholat malamnya rajin, sholat subuhnya enggak lah, ya kebalik ini namanya. Ya. Atau biar apa? Biar enggak capek. Jadi jangan disalahkan apa sholat malamnya. Giliran kerja ngantuk mulu ditanya apa? Kamu kok kerja ngantuk mulu? Saya di malam sholat malam masalahnya. Jangan disalahkan sholat malamnya. Sholat malam itu bukan mengajarkan biar paginya apa jadi ngantuk, malas, lelah, bukan. Makanya Rasul mengajarkan setelah sholat malam tidur lagi biar nanti bangun subuh seger, bekerja juga dengan semangat dan tidak lelah. Dan juga jangan juga ya jadi alasan atau untuk riya. Bukan jenengan matanya merah bu, saya sholat malam, nggak usah begitu ya. Jadi apa? Bukan juga untuk apa pamer. Selanjutnya adalah mengerjakan, ini yang ke-10, mengerjakan sholat malam di rumah. Ya, dianjurkan apa? Sholat malam di mana? Di rumah. Dan berdoa setelah sholat malam. Boleh berdoa setelah sholat malam, sebagaimana Rasul juga mengajarkan doa-doa ya setelah sholat malam, sebagaimana di sana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Naam, Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai tentang panduan sholat malam, kemudian juga adab dan etikanya. Semoga bisa mengamalkan ya, semoga bisa mengamalkan ya, walaupun ya bukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ya sebagai kita bukti kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka amalkan. 6 sampai di sini
kita cukupkan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.